Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesedihan bagi dunia yang berdosa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pada pagi hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, agar kami mengenal Engkau dengan benar dan hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menyatakan bahwa orang benar akan merasa sedih. Bukankah kalian juga demikian? Jika ada di sekitar kalian orang yang melakukan kejahatan, bukankah kalian sedih? Lot sedih hatinya ketika dia hidup di tengah masyarakat yang rusak. Alkitab sudah mencatat bagi kita, dia memberikan contoh dari hidup Lot. Lot hidup di Sodom dan Gomora yang begitu jahat. Apakah lingkungan yang buruk pasti akan menghilangkan atau mempengaruhi iman seseorang? Apakah akan mempengaruhi iman kita? Ternyata dari kisah Lot, ia tidak kehilangan iman dan tidak menjadi ikut-ikutan rusak karena pengaruh lingkungan yang amat jahat. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mudah dipengaruhi oleh lingkungan? Apakah begitu mudah kalian hidup menurut cara hidup yang tidak benar? Jadi dari Alkitab yang kita baca pada hari ini menunjukkan bagaimana Lot dapat hidup di dalam kebenaran. Jadi lingkungan yang buruk belum tentu merusak iman kita. Tapi jangan berarti atau bukan berarti kita boleh atau sengaja mendekati lingkungan yang buruk. Karena terbukti juga dari kehidupan Lot. Kedua anak perempuan Lot melakukan hal yang sangat jahat. Mengapa demikian? Mereka melihat kelakuan orang Sodom dan secara tidak langsung itu telah mempengaruhi cara mereka berpikir. Demikian juga dengan kita. Jika kita sengaja atau mencoba, maka sangat mungkin pikiran kita dipengaruhi oleh cara hidup yang jahat. Lalu bagaimana jika kita terpaksa harus tinggal di dalam lingkungan yang buruk? Kita tentunya tidak boleh menjadi buruk, tetapi kita harus bersedih hati bagi mereka dan berdoa agar mereka bertobat. Apakah kalian ingat saat ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora? Abraham telah berdoa agar orang benar diselamatkan
agar juga mereka bertobat. Banyak cerita dalam Alkitab seperti tokoh Yunus yang Tuhan perintahkan untuk memberitakan pertobatan kepada orang Niniwe. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk? Silakan kalian jawab dalam kolom komentar, apakah yang harus kita lakukan jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk? Ayat hafalan pada hari ini terdapat dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mari kita menutup renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, peliharalah kepekaan hati saya, supaya saya mudah bersedih secara rohani ketika saya tidak menaati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, biarlah pada hari ini, di saat kalian belajar atau berlibur, kalian menggunakan kesempatan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.